Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman ekologi kelas A, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai The Conservation of Terrestrial Habitat and Landscape. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6, yaitu ada Reja Novianingrum, ada Nendia Angelika, ada Dedi Koswara, dan ada Imron Hairul Saleh Siahaan. Langsung saja pada materi pertama, pemahaman dasar tentang habitat, patch, dan landscape. Sebelumnya, konservasi merupakan masalah geografis karena salah satu ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati adalah hilangnya habitat dan fragmentasi. Habitat adalah atau dapat didefinisikan sebagai lingkungan fisik dan biologis suatu organisme. Lebih tepatnya, habitat adalah situs yang memiliki tingkat fitur biotik dan abiotik yang sesuai yang dibutuhkan oleh suatu spesies untuk kelangsungan hidup dan reproduksi, atau semua lokasi yang menyediakan sumber daya untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Patch adalah daerah yang berdekatan dari jenis habitat yang sama atau situs di mana kondisi habitat suatu spesies diwujudkan. Sedangkan landscape adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berbeda tetapi saling berinteraksi, kadang-kadang disatukan oleh budaya atau diinduksi manusia. Atribut misalnya landscape pertanian dari ladang yang dibudidayakan, padang rumput, tambak, dan pagar tanaman. Definisi ini penting karena tujuan dasar biologi konservasi pelestarian keanekaragaman hayati sebagian besar bertumpu pada konservasi, pelestarian, dan pengelolaan habitat dan landscape. Selanjutnya yaitu peran habitat dan landscape. Peran habitat dan landscape sangat penting untuk kelangsungan populasi karena populasi menjadi lebih rentan terhadap kepunahan dalam menghadapi variasi lingkungan yang sebelumnya tidak beradaptasi. Perubahan habitat meliputi konversi fisik habitat menjadi non-habitat yang tidak dapat digunakan atau hilangnya habitat. Pemecahan blok-blok habitat yang besar dan berdekatan menjadi patch-patch yang lebih kecil atau fragmentasi habitat. Meningkatnya pemisahan blok-blok habitat satu sama lain atau isolasi habitat, dan perubahan habitat yang mempengaruhi komposisi, struktur, atau fungsi atau degradasi habitat. Lalu bagaimana kita dapat mengukur penggunaan habitat? Dapat dicontohkan pada gambar 7.1, yaitu pemilihan habitat musiman oleh 3 rusa jantan dan 10 rusa betina di Drainage Fiddler dan Fishtail Creek, selatan tengah Montana. Angka yang menunjukkan persentase, simbol dalam tanda kurung menunjukkan pilihan untuk plus, seleksi terhadap tanda min, atau tidak seleksi untuk 0. Pada gambar 7.1 ini memberikan ringkasan pilihan menggunakan sampel rusa berkara dari populasi yang lebih besar di negara bagian Montana. Klasifikasi habitat untuk populasi ini dapat menggunakan kategori yang diberi nama arbitrer untuk memudahkan berdasarkan tipe vegetasi dominannya seperti yang disebutkan sebelumnya. Kategori itu sendiri tidak menggambarkan habitat secara sempurna, tetapi dengan menggunakan kategori kita dapat menganalisis distribusinya dalam matriks vegetasi yang kompleks dan kemudian melihat bagaimana hewan menggunakannya. Kita melihat dalam contoh ini bahwa rusa seperti kebanyakan spesies menggunakan lebih dari satu jenis habitat. Tipe penutupnya ada aspen, lahan basah yang didominasi semak, Pinus lodgepole, hutan jenis konifera lainnya, dan non-hutan lainnya. Pada gambar 7 ini, karena suatu habitat jarang menyediakan semua sumber daya yang diperlukan bagi suatu spesies untuk menyelesaikan berbagai aktivitas penting selama masa hidupnya, termasuk kelangsungan hidup dan reproduksi. Beberapa habitat juga digunakan pada tingkat yang lebih besar dari yang diharapkan, sedangkan yang lain digunakan kurang dari yang diharapkan yang relatif terhadap distribusi di landscape.
Perbedaan-perbedaan ini dapat mengarahkan pada konservasionis untuk membuat hipotesis yang terinformasi dengan baik tentang mengapa pola preferensi atau penghindaran habitat yang tampak muncul pada spesies tertentu. Jika hipotesis ini diuji melalui desain dan manipulasi eksperimental yang cermat, hasil eksperimen dapat memberikan wawasan tentang mengapa hewan memilih habitat dan tentang sumber daya yang disediakan oleh habitat tertentu pada binatang. Tetapi pertama-tama kita perlu menentukan metode yang dapat digunakan untuk mengukur penggunaan habitat dan mendeteksi preferensi untuk habitat yang mungkin memiliki nilai konservasi tinggi yang tidak proporsional untuk spesies individu. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengukur seleksi dan preferensi habitat? Ada banyak algoritma yang dapat menggunakan jenis data ini untuk membuat penilaian penggunaan habitat yang berbeda oleh individu dan populasi. Salah satu yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan seleksi untuk habitat adalah indeks seleksi if-life atau disingkat SI. SI ini dapat diterapkan secara efektif untuk mengukur seleksi habitat juga. SI ini juga untuk tipe habitat tertentu ditentukan sebagai kamus berikut. SI sama dengan dalam kurung U kurangi A dibagi U tambah A, di mana U sama dengan proporsi penggunaan habitat oleh hewan dari semua penggunaan, dan A adalah proporsi habitat yang sama yang tersedia di landscape. Sebagai contoh, anggaplah seekor rusa menghabiskan 80% dari seluruh waktunya yang ditegakkan aspen yang bergetar atau Populus tremoloides. U sama dengan 80 dalam wilayah jelajah di mana tegakan aspen yang bergetar membentuk 10% dari landscape. A sama dengan 10. Kemudian dicantumkan pada kamus berikut. SI sama dengan dalam kurung 80 kurangi 10 dibagi dalam kurung 80 plus 10 ditambah 10 ya sama dengan 70 dibagi 90 hasilnya 0,78. Dalam rumus if life, SI akan menjadi 0 setiap kali hewan menggunakan habitat dalam proporsi yang sama dengan ketersediaannya atau tidak ada seleksi. Ini akan mendekati nilai 1.0 saat digunakan secara proporsional jauh lebih tinggi daripada ketersediaan, seperti dalam contoh menunjukkan preferensi untuk habitat itu, atau itu akan mendekati nilai min 1 ketika penggunaan jauh lebih sedikit daripada ketersediaan, menunjukkan penghindaran habitat. Jika banyak sampel penggunaan habitat dibuat dari beberapa individu di area yang sama, teknik statistikal standar dapat digunakan untuk melihat apakah nilai rata-rata indeks seleksi berbeda dari 0. Untuk memperoleh data ketersediaan habitat di suatu kawasan, langkah pertama adalah menentukan populasi sasaran relatif terhadap habitat tertentu. Karena habitat seringkali secara fungsional bersifat spesifik spesies. Setelah menemukan jelas tentang populasi atau spesies mana yang ingin diselidiki relatif terhadap penggunaan habitat, kemudian dipastikan bahwa pemilihan lokasi sampel benar-benar mewakili habitat yang digunakan oleh populasi tersebut. Seseorang kemudian dapat menggunakan peta vegetasi, foto udara atau data sistem informasi geografis atau GIS yang ada untuk membuat gambaran lengkap tentang habitat yang benar-benar tersedia untuk populasi target. Jika tidak satu pun dari sumber-sumber ini ada ketersediaan dapat ditentukan dari pengambilan sampel sejumlah titik acak di dalam area yang digunakan oleh populasi target sampai jumlah sampel yang sesuai telah dibuat. Penggunaan habitat oleh hewan dapat ditentukan dari pengamatan langsung, telemetri radio, penangkapan sistematis, atau lokasi vokalisasi, track ataupun nada atau sket atau tanda. Data tersebut menyediakan sarana untuk memperoleh perkiraan penggunaan habitat relatif terhadap ketersediaan dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang habitat mana yang harus dilestarikan untuk spesies tertentu. Data ini juga menunjukkan prinsip bahwa penggunaan habitat berubah seiring waktu. Perubahan harus diharapkan karena ketersediaan sumber daya di habitat juga berubah. Kenyataan ini sering diabaikan dalam desain taman dan cagar alam sehingga merugikan tujuan konservasi cagar alam. Jika disusun lengkap, struktur habitat yang dibutuhkan suatu spesies di musim yang berbeda tidak
maka individu harus meninggalkan cagar untuk menemukan habitat yang sesuai, dan dengan melakukan itu menghadapi banyak ancaman yang dimaksudkan untuk melindungi mereka dari atau binasa di cagar alam tanpa habitat yang mereka butuhkan. Ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan sekali dan untuk semua dan dalam desain cagar alam, karena habitat seperti organisme memiliki masa hidup. Dan oleh karena itu harus dibuat ketentuan untuk menciptakan habitat baru serta melestarikan habitat yang ada. Selanjutnya, perhitungan skala spasial dalam pemilihan habitat. Persepsi kita tentang preferensi habitat pada suatu spesies akan berubah dengan skala pemeriksaan dan pengukuran. Sebagian besar hewan yang secara konsisten menggunakan area yang sama atau wilayah jelajah tidak menggunakan semua bagian dari area tersebut secara merata. Sebagian besar penggunaannya biasanya terjadi di area penggunaan inti yang mungkin hanya berkontribusi sebagian kecil dari total area dalam daerah jelajah. Misalnya dalam populasi ini, rusa individu betina memusatkan penggunaannya di daerah dengan karakteristik mencari makan yang optimal. Rusa besar adalah penjelajah. Rusa besar merupakan penjelajah, terutama memakan tanaman berkayu. Jadi seperti yang dilihat pada tabel, tidak mengherankan bahwa terlepas dari perbedaan individu dan penggunaan area yang independen secara spasial, semua area inti betina memiliki tingkat tutupan semak yang sama dan tinggi di komunitas tumbuhan area inti. Kita dapat memahami masalahnya dengan baik dan lebih rinci jika kita mempertimbangkan pemeriksaan yang lebih tepat terhadap pemilihan habitat skala spesies pada spesifik pada spesies lain, yaitu pada panda raksasa atau Ailuropoda melanoleuca. Gambar 7.3 ini panda raksasa, yaitu spesies ikonik dalam konservasi dunia yang seperti banyak spesies menampilkan preferensi habitat yang berbeda pada skala spasial yang berbeda dalam sebuah landscape. Panda raksasa ini juga telah membuktikan salah satu yang paling menantang untuk melestarikan, mengingat spesialisasi makanannya untuk bambu dan preferensi habitat terkait untuk hutan bambunya. Seperti kebanyakan spesies, panda raksasa menggunakan kriteria seleksi yang berbeda pada skala spasial yang berbeda. Dunwoo Ki dan rekan-rekannya itu melakukan analisis yang cermat terhadap masalah pemilihan habitat pada skala spasial yang berbeda dengan memeriksa penggunaan habitat panda raksasa di pegunungan Liangshan di Provinsi Sichuan, Cina. Mereka mengevaluasi penggunaan habitat yang terkait dengan satu, habitat yang ditemukan dalam wilayah jelajah individu pada panda raksasa. Dua, area inti dari area jelajah individu. Panda raksasa sering berkonsentrasi menggunakan hanya 10% dari total wilayah jelajah mereka. 3. Pergerakan harian atau karakteristik habitat yang ditemukan di sepanjang jalur pergerakan harian panda raksasa. Dan 4. Migrasi elevasi musiman atau habitat dipilih pada elevasi yang berbeda pada musim yang berbeda. Model kesesuaian habitat atau HSM bagi panda raksasa untuk memandu keputusan tentang area mana yang paling penting untuk dilestarikan. Pendekatan ini dan pendekatan serupa lainnya merupakan dasar untuk menciptakan HSM yang memungkinkan para konservasionis mengevaluasi kawasan cagar potensial, dalam hal ini untuk spesialis individu. Peta pada gambar 7.3 ini peta kualitas habitat pada panda raksasa di pegunungan Liangshan, Provinsi Sichuan, Cina. Berasal dari pengukuran penggunaan habitat oleh panda skala spasial yang berbeda. A. Area studi diperiksa menggunakan analisis faktor lelung ekologi berdasarkan skala spasial yang serupa dengan jarak yang ditempuh panda raksasa selama migrasi elevasi musiman. Area yang dilingkari pada peta besar menunjukkan kesesuaian habitat yang diperoleh dari analisis. B. Jangkauan inti. C. Gerakan harian. D. Daerah jelajah. Dan E. Migrasi elevasi musiman. Area hijau tua menunjukkan habitat yang optimal, hijau menunjukkan habitat yang sesuai, dan biru menunjukkan habitat marginal dan mewakili dan krem, warna krem mewakili tidak sesuainya habitat.
Selanjutnya meningkatkan penilaian habitat melalui teknologi dan pemodelan yang canggih. Saat ini sumber data konvensional untuk HSM ini adalah kartografi digital yang mungkin menggunakan karakteristik penggunaan lahan, geologi atau kondisi iklim sebagai atribut dasarnya. Pendekatan seperti itu juga tidak peduli seberapa ketat diterapkan, mungkin mengabaikan struktur atau fitur ekologis yang penting bagi satwa liar. Pengembangan teknologi like detection and ranging atau disingkat dengan LIDAR yang menggunakan teknik pemindaian laser yang mengumpulkan data dari sensor yang dipasang pada pesawat terbang atau drone yang dapat terbang di atas area yang diinginkan, dapat secara akurat mengukur atribut ketinggian dan stratifikasi vegetasi, struktur kanopi, kuantitas biomasa kayu, dan bahkan jumlah pohon per areanya. Clara Tattoni dan rekan-rekannya menggunakan teknologi LIDAR di Italia Utara untuk mengembangkan HSM untuk burung yang menjadi perhatian konservasi di wilayah tersebut, yaitu concrete atau crack pada gambar 7.4 ini. Model LIDAR juga menampilkan spesifitas dan resolusi spasial yang lebih besar, seperti yang dapat dilihat pada gambar 7.5 ini yang membandingkan model kesesuaian habitat untuk concrete dengan tanpa variabel LIDAR. LIDAR ini teknologi lain dengan aplikasi untuk menilai kesesuaian habitat maju dan berkembang. Ahli konservasi akan dapat membangun HSM dengan akurasi dan resolusi yang meningkat. Konkrek ini merupakan burung prioritas konservasi di Italia Utara yang habitatnya telah dinilai menggunakan Habitat Suitability Models atau HSM menggunakan data Leak Detection and Ranging atau LIDAR. Variabel LIDAR ini termasuk tinggi pohon, presentasi pohon, dan panjang ekoton atau area gradasi dan satu tipe habitat ke tipe habitat lainnya terbukti signifikan untuk spesies concrete ini dan mengklasifikasikan habitat lebih akurat daripada model yang tidak memasukkan variabel LIDAR. Model yang dibuat tanpa variabel LIDAR mengandung tingkat atau kesalahan kelalaian yang tinggi. Artinya mereka lebih sering mengklasifikasikan titik di mana spesies ini hadir sebagai titik di mana mereka tidak ada. Selanjutnya yaitu heterogenitas, gradient landscape, dan dinamika patch atau tambalan. Tidaklah cukup untuk mengetahui habitat mana yang mungkin lebih disukai spesies untuk digunakan, kita juga harus tahu bagaimana habitat didistribusikan. Karakteristik habitat yang terus-menerus adalah bahwa mereka bervariasi dalam ruang dan waktu. Kualitas yang disebut sebagai heterogenitas habitat. Heterogenitas habitat juga dapat didefinisikan sebagai segala bentuk variasi dalam lingkungan, termasuk komponen fisik dan biotik. Variasi tersebut dapat muncul sebagai pola spasial atau temporal. Model tambalan atau patch berasumsi bahwa heterogenitas ada karena habitat terjadi di patch ini yang dapat didefinisikan sebagai suatu area lebih kecil dari landscape yang hanya berisi satu jenis habitat. Patch, sebuah deskripsi pengaturan habitat, dapat didefinisikan sebagai bentuk heterogenitas spasial di mana batas-batas dapat dilihat. Heterogenitas tambalan ini muncul sebagai keadaan diskrit yang kontras dari fenomena fisik atau biotik. Apa sih yang disebut model tambalan atau patch model ini? Dari heterogenitas landscape ini tepat untuk menggambarkan struktur spasial dari beberapa sistem ekologi, terutama yang di dalamnya terdapat batas-batas yang jelas atau tepi antara berbagai jenis habitat. Model patch lebih akurat dan lebih dapat diterapkan pada skala landscape yang lebih besar. Pada landscape dengan pengaturan habitat yang sesuai dengan model patch, kekayaan spesies dan keanekaragaman spesies yang berkolerasi dengan heterogenitas dan tambalan habitat. Namun dalam banyak sistem, sebuah model gradien di mana batas-batas antara habitat yang berbeda tidak didefinisikan dengan jelas dan kondisi lingkungan atau variabel berubah secara perlahan dan bertahap pada skala spasial yang halus, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang realitas ekologis.
Gambar 7.5 ini model spesial yang berbeda dari kesesuaian habitat atau daerah orange untuk konkrek atau krek-krek di Italia Utara menggunakan data LIDAR yang menggabungkan parameter spesifik jenis dan tinggi vegetasi A dibandingkan dengan model yang dibangun tanpa LIDAR, data LIDAR yaitu B. Perhatikan spesifitas dan resolusi yang lebih besar yang dicapai dalam mengidentifikasikan kesesuaian habitat pada skala landscape untuk spesies ini ketika data LIDAR disertakan. Titik hitam adalah titik keberadaan spesies. Selanjutnya yaitu habitat dan bentang alam, mengukur skala ruang dan waktu. Memahami heterogenitas mereka tergantung pada skala spasial dan temporal yang digunakan untuk mengukurnya. Semakin tinggi tingkat perubahan, semakin rendah kemungkinan kelangsungan hidup populasi regional. Heterogenitas lingkungan yang terkait dengan landscape merupakan fungsi dari heterogenitas spasial yang temporal. Heterogenitas spasial dan temporal pada gilirannya merupakan fungsi dari intensitas dan frekuensi gangguan landscape. Habitat dapat diklasifikasikan pada berbagai skala heterogenitas, tetapi organisme merespon habitat pada skala tertentu, seperti yang telah kita lihat dalam contoh panda raksasa. Dalam konteks dinamika habitat, sementara skala dalam didefinisikan sebagai umur habitat relatif terhadap waktu generasi organisme. Jika umur habitat relatif pendek dibandingkan dengan organisme harus memasuki periode dormansi untuk bertahap di lingkungan non-habitat sampai habitat muncul kembali atau menggunakan perilaku nomaden, atau tingkat dan jarak penyebaran yang tinggi untuk mencapai habitat lain yang sesuai. Jika umur habitat relatif panjang terhadap organisme, perilaku menetap dan penyebaran yang lebih terbatas lebih disukai. Untuk menghargai dan menganalisis efek skala spasial dan temporal secara independen, Lenore van Rijk menciptakan model stokastik interaksi habitat organisme yang mengevaluasi kepentingan relatif dari setiap efek pada persistensi populasi. Dan model van Rijk sederhana hanya berisi 6 konstanta. Fraksi grid di habitat yang dapat digunakan, tingkat kelahiran per kapita per langkah waktu, tingkat kematian per langkah waktu, usia organisme saat matang, populasi maksimum per sel habitat, ukuran tambalan, dan jarak penyebaran rata-rata. Hasil model menunjukkan bahwa populasi meningkat dengan meningkatnya skala temporal, yaitu kepadatan organisme, meningkat semakin lama patch tertentu dari habitat bertahan, dan menurun dengan meningkatnya skala spasial, yaitu sebagai rasio jarak antara patch dengan jarak penyebaran rata-rata organisme meningkat, kepadatan menurun. Secara relatif, skala temporal memiliki efek yang jauh lebih besar pada stabilitas populasi daripada skala spasial. Wawasan penting muncul dari model ini jika tujuan dari upaya konservasi adalah untuk melestarikan spesies tertentu. Konservasionis harus menentukan skala temporal habitat yang disukainya. Karena skala temporal mungkin lebih penting daripada skala spasial, ukuran fragmen cadangan mungkin kurang penting daripada kegigihannya. Fahri selanjutnya merekomendasikan bahwa karena habitat terus mengalami modifikasi karena proses seperti gangguan, lebih banyak perhatikan harus diberikan pada durasi fragmen cagar sebagai habitat untuk spesies tertentu yang menarik. Selanjutnya memprediksi transisi habitat menggunakan model Markov. Prediksi perubahan habitat yang dihasilkan oleh model Markov merupakan pertimbangan penting dalam menentukan strategi konservasi yang optimal karena kepunahan populasi individu sering terjadi di patch habitat. Rekolonisasi populasi setelah kepunahan tergantung pada jarak antara petak yang ditempati dan tidak berpenghuni atau struktur spasial landscape, tingkat dan jarak penyebaran oleh organisme atau karakteristik penyebaran, dan lamanya waktu patch habitat bertahan atau perubahan temporal. Stabilitas komunitas akan tergantung pada apakah suatu spesies kemungkinan besar akan menggantikan dirinya sendiri setelah terjadi gangguan atau apakah komunitas tersebut memungkinkan besar akan digantikannya oleh spesies lain. Jika perubahan struktur landscape terjadi pada tingkat tinggi yang tidak wajar atau seperti beberapa perubahan antropogenik yang
antropogenik, baik penyebaran maupun adaptasi tidak dapat mengikuti. Hasilnya adalah tingkat kepunahan lokal dan regional yang tinggi. Selanjutnya, transisi habitat mengelola proses suksesi. Perubahan habitat yang diprediksi dalam model Markov seringkali merupakan ekspresi dari suksesi ekologis, pola perubahan atau penggantian. Populasi tanaman secara terus-menerus terarah dan non-musiman di suatu lokasi dari waktu ke waktu. Kelemahan dari model Markov adalah bahwa mereka deterministik daripada stokastik, dan karena itu mengasumsi bahwa masa lalu adalah prediktor yang andal untuk masa depan. Masalah patch model Markov adalah bahwa asumsi mereka menjadikan masa lalu sebagai prediktor masa depan mungkin tidak benar di bawah dinamika perubahan iklim global saat ini. Oleh karena itu, model stokastik berorientasi proses yang lebih canggih mensimulasikan dinamika landscape seperti model Landis 2 yang telah digunakan untuk memprediksi perubahan landscape hutan dari waktu ke waktu. Mungkin lebih tepat dan realistis untuk memprediksi suksesi. Landis 2 ini misalnya merupakan gangguan landscape hutan yang eksplisit secara spasial dan model suksesi yang dapat secara independen mensimulasikan berbagai proses dan efek ekologis dan antropogenetik. Landis 2 ini dapat dikaitkan dengan model sirkulasi global sehingga perubahan iklim global dapat dikaitkan dengan proses landscape dalam simulasi model. Untuk contoh, Landis 2 baru-baru ini digunakan untuk memodelkan potensi keberhasilan restorasi kastanye Amerika yang dulu tersebar luas. Spesies yang dimusnahkan di alam liar oleh penyakit hawar kastanye disebarkan oleh jamur di tengah jajaran sebelumnya di pegunungan Appalachian tengah Amerika Serikat. Menggabungkan efek yang diharapkan dari perubahan iklim pada fisiologi spesies. Model ini menunjukkan bahwa perubahan seperti itu akan menguntungkan kastanye karena kisaran suhu optimalnya yang memungkinkan akan terjadi di bawah rezim iklim yang memanas dan ketahanan terhadap kekeringan relatif. Evaluasi berbasis model tentang potensi keberhasilan restorasi kastanye Amerika di kisaran sebelumnya di masa depan di peringatan iklim adalah salah satu di antara semakin banyak contoh yang menunjukkan bahwa model stokastik berorientasi proses seperti Landis 2 dapat memberikan pendekatan alternatif untuk tradisional. Model Markov menghasilkan proyeksi landscape masa depan yang lebih andal. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah mempersilahkan saya. Mungkin di sini saya akan melanjutkan menyampaikan sedikit informasi dari salah satu referensi yang kami gunakan, di mana Dimension of Destruction, Understanding Habitats, Loss, Fragmentation, Isolation, dan Degradation. Nah, sub materi ini terdiri dari beberapa pembahasan yang dimana ketentuan umum terjadinya kerusakan tersebut, kemudian mengisolasi konsekuensi habitat, fragmentasi, dan efek tepi. Yang selanjutnya, prinsip pertama terjadinya ketika perubahan habitat melalui efek tepi. Yang keempat, karakteristik dari lingkungan tepi. Yang kelima adalah mengelola matriks habitat. Yang keenam, eksperimental isolasi efek terpisah akan menyebabkan fragmentasi dan kerugian. Dan yang ketujuh adalah perspektif jangka panjang terjadinya kehilangan habitat dan fragmentasi. Nah, langsung saja kita akan membahas ketentuan umum dari sub materi ini, di mana degradasi habitat merupakan penurunan kualitas habitat yang secara bertahap. Secara luasnya bisa kita lihat dari gambar model yang terlihat pada gambar ini, bahwasannya model konseptual dari 4 keadaan landscape yang meningkatkan modifikasi yang mempengaruhi kualitas habitat. Dengan begitu, kita dapat mengurutkan dan memprediksi gitu kerusakan ataupun proses yang ditimbulkan dari degradasi habitat tersebut. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sana itu adalah sebuah blok habitat yang berdekatan atau berkurang ukurannya dengan konservasi ke non-habitat, atau dengan kata lain, hilangnya habitat yang membuat semakin terpecahnya menjadi pecahan yang lebih kecil atau fragmentasi habitat. Nah, yang kedua, gambar yang kedua ini maksudnya adalah terjadinya tambalan yang tersisa
berkurang dalam ukuran yang jumlah karena peningkatan kerentanan terhadap gangguan invasi oleh spesies lain dan peningkatan kemudahan perubahan atau penghilangan oleh manusia. Makanya tidak utuh kembali gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada fragmented, di mana jarak antara patch meningkat yang menyebabkan terjadinya isolasi habitat. Nah, sedangkan rektual ini maksudnya adalah kualitas patch menurun atau terjadinya degradasi. Meskipun terjadinya kehilangan pada habitat, fragmentasi, isolasi, dan bahkan degradasi sendiri secara bersamaan gitu. Maka dari itu perlu adanya analisis secara terpisah untuk memahami keempat perbedaan tersebut gitu. Sehingga dalam daerah tertentu lebih sedikit habitat yang tersisa setelah peristiwa yang merusak. Nah, kaitannya dengan gambar yang kedua adalah bahwasannya fragmentasi habitat mengacu pada satu blok yang berdekatan. Habitat dipecah menjadi potongan kecil itu tidak berhubungan langsung atau berdekatan setelah. Ini yang menyebabkan habitat terjadi tanpa fragmentasi habitat. Sehingga fragmentasi habitat tidak mungkin terjadi tanpa kehilangan habitat. Sedangkan isolasi habitat yang mengikuti fragmentasi mengacu pada kondisi fragmen yang tersisa menjadi terpisah dan bertambah panjang jaraknya dengan meningkatnya representasi habitat matriks di antara perpindahan individu dari satu fragmen ke fragmen lain. Jadi ini adalah tingkatan dari terjadinya fragmen tersebut gitu ya. Nah, pada gambar yang selanjutnya bisa kita lihat bahwasannya terjadinya kehilangan 40% habitat ya, yang dimana terjadinya konsekuensi pada habitat tersebut akibat dari fragmentasi dan efek tepi, di mana fenomena yang menyebar secara global karena fragmen yang tercipta melalui gangguan dan perubahan habitat maupun jumlah tepi meningkat gitu. Nah, maksudnya tepi ini adalah atau dikenal dengan edges ini panjangnya linear dari batasan antar berbagai jenis habitat tersebut ya. Maka dari itu gitu kaitannya dengan jalur saluran listrik pada penciptaan edge ini bisa kita kaitkan dengan kehilangan habitat adalah bahwa pengaruh fragmentasi benar adanya terhadap habitat dan di tepi habitat interior ini membuat gitu sepanjang jalan ataupun saluran listrik ini mengalami degradasi maupun fragmentasi yang terjadi di habitat tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada gambar prinsip pertama terjadinya perubahan habitat melalui efek tepi bisa kita lihat secara teoritis, yakni adanya faktor tepi individu dan jarak tepi sebagai fungsi peluruhan dalam satu landscape hutan ataupun suatu tatanan habitat ya. Hal ini dapat dilihat pada grafik ya, bahwasannya kurang lebih ada 3 faktor yang memang membuat keragaman bentuk maupun efek dari tepi tersebut gitu ya. Yang pertama, pertukaran atau aliran energi material dan organisme melintasi batasan. Yang kedua, perubahan dalam proses biofisik serta komposisi dan struktur ekosistem pada habitat tersebut gitu. Sehingga menyebabkan 3 faktor terjadinya nilai perubahan pada variabel yang ditentukan itu berubah gitu pada efek tepi dalam suatu habitat. Yang pertama, kualitas ataupun konsentrasi patch atau fragmentasinya itu semakin besar perbedaannya antara dua habitat yang mengelilingi atau membentuk tepi. Nah, yang kedua, tingkat disipasi efek tepi atau jarak tepi ke bagian dalam habitat. Hal ini dimasukkan ke dalam model yang mencoba untuk mensimulasikan efek dari pengaruh efek dalam penurunan nilai peluruhan K. Seperti pada ini terjadinya perubahan nilai K. Dan yang ketiga yakni besarnya kekuatan pengaruh tepi gitu ya. Nah, besarnya pengaruh tepi ini
bisa kita lihat dari jumlah angka yang dari grafik gitu ya. Dilihat bahwasanya hubungan antara peluruhan dan besarnya dapat dibayangkan sebagai gradien yang dapat bervariasi dari curam yang pendek. Nah, efek tepi yang dipengaruhi oleh kontrasan tambalan patch ini diukur dengan peluruhan dan besarnya dapat diklasifikasikan sebagai efek primer ataupun sekunder dari pengaruh tepi yang disebut juga dengan efek langsung atau tidak langsung. Nah, karakteristik lingkungan tepi ini dapat menonjol di dalam ekologis ketika kondisinya sama. Sebagai contohnya, yang pertama, tinggi rata-rata tahunan atau musim tanaman pada udara suhu bisa kita lihat pada dalam suatu ekologis. Kemudian yang kedua, lintang rendah dengan radiasi matahari yang tinggi gitu. Jadi berdasarkan radiasi matahari yang terpapar ke habitat dalam suatu lingkungan tersebut bisa diukur. Yang selanjutnya, tutupan awan atau tahunan pada musim tanam itu rata-rata rendah. Yang selanjutnya, sering terjadinya angin kencang. Yang kelima itu tepi menghadap khatulistiwa ke dalam angin yang berlaku. Yang ketujuh, kedalaman tanah yang dangkal. Dan yang selanjutnya terlihat pada bagian tepi dari tepi kontrasnya itu tambalan dipertahankan dalam konsentrasi waktu. Yang selanjutnya, hutan dengan kanopi yang tinggi dan lebat. Kanopi tertutup gitu karena memang adanya pertengahan sukesi dan dewasa secara tegak. Dan yang ke-11, regional flora dan fauna banyak sebagai spesies pionir gitu ya, pencetus dari setiap pergerakan yang terjadi di ekologi maupun habitat lingkungan tepi tersebut gitu. Dan yang selanjutnya, bioma atau tipe hutan yang jarang terjadi pergantian tegakan gangguan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah komunitas hutan atau landscape dengan heterogenitas inheren rendah dalam vegetasi sehingga topografinya juga maupun ketentuan ataupun kesuburan tanahnya pun bisa dilihat secara heterogenitas. Nah, selain daripada itu bisa kita lihat dari diagram gitu ya, seluruh situasi yang telah terjadi yang dipaparkan sebelumnya ini merupakan terjadi pada proses yang pertama dari diagram ya, diagram proses respon dikonseptualisasikan setelah pembuatan EJ atau EJ itu adalah lingkungan tepi pada suatu habitat ya. Nah, pada bagian diagram B inilah gitu ya, bisa kita lihat panah ini akan menunjukkan kenaikan dan menurunnya masing-masing komponen. Dengan begitu, gradien abiotik dan biotik akan mewakili besar kecilnya terhadap pengaruh tepi dan panjang jarak pengaruh tepi tersebut gitu ya, dengan menjadi ekspansi terhadap penyegelan tepi yang dimana mengembangkan dari vegetasi lebat menuju tepi yang dipertahankan secara utuh di dalam habitat. Dan pelunakan tepi ini pun akan terjadinya pengurangan pengaruh tepi pada tepi yang diregenerasi dan peluasan tepi peningkatan dalam tingkat pengaruh waktu. Nah, berdasarkan hal yang tersebut, ketiga komponen isolasi, kemudian degradasi, serta fragmentasi ini perlunya ada pengelolaan matriks ataupun tatanan habitat, di mana itu dikelola dengan hati-hati dan menjadi prioritas pelindungan gitu ya. Layaknya seperti pada contoh, ini merupakan kadal kerah timur dari pengelolaan habitat matriks kadal berkerah. Ini merupakan asli dan umum ditemukan pada padang rumput kering di gurun barat daya Amerika Serikat. Tetapi jangkauan sejarahnya di sepanjang sebelah timur ini menjadi lebih basah dan lebih berhutan tempat habitat kadal merah tersebut gitu. Maka dari itu keberadaan ataupun kuantitas dari kadal berkerah ini menurun gitu. Penurunan ini diperburuk oleh pemadaman kebakaran di tenggaranya Amerika Serikat di bagian hutannya, dikarenakan kebakaran ini yang menciptakan bukan menguntungkan tapi berarah merugikan karena komposisi biawak
ataupun spesies pemakan dari ataupun predator dari kadal ini akan meningkat gitu. Dan peningkatan konservasi padang rumput menjadi lahan pertanian budaya di bagian timur sedikit jangkauannya gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan adanya pengelolaan terhadap matriks, maka adanya pengalaman ataupun tindakan gitu ya, percobaan terhadap isolasi efek yang secara terpisah untuk mengatasi penyebab dari fragmentasi dan kerugian. Nah, bisa kita lihat contohnya itu terjadi pada trio Heluso gitu ya. Spesies dari serigala besar yang selektif terhadap habitat ini diadakan suatu tindakan pengamanan di mana spesies dengan ciri-ciri ekologis tertentu seperti Trigrosa helio ini akan ditempatkan di ukuran wilayah yang lebih besar. Kemudian habitatnya dispesialisasikan karena memang disatukan untuk populasinya, dan ketepatan ruang dari edzi atau lingkungan tepi dari habitat tersebut. Dengan begitu hilangnya habitat atau fragmentasi itu bisa terminimalisir gitu ya dengan isolasi tersebut. Dan spesies dengan sifat yang berlawanan akan menjadi lebih sedikit, bahkan mengambil manfaat dari hal tersebut gitu. Nah, ini tuh foto lahan yang digunakan di tampak bagian atas ketika terjadi diberinya perlakuan percobaan terhadap isolasi di dalam suatu habitat seperti itu. Selanjutnya, perspektif jangka panjang terjadinya kehilangan habitat dan fragmentasi ini didukung dengan dua diagram data ya. Yang pertama itu berdasarkan yang telah dilakukan di spesies sebelumnya, bahwa pada diagram A yakni respon dari Tigris herulo itu menyebabkan serigala yang menyukai kondisi habitat interior khusus. Jadi walaupun dia diberi perlakuan khusus, seperti predator serigala itu berkurang gitu. Dengan begitu kan populasi dari Tigris herulo ini akan bertambah ya. Nah, pada bagian B ini bisa kita lihat bahwasanya spesies laba-laba serigala ini yang lebih kecil dan lebih mudah bergerak, toleran terhadap kondisi terganggu, untuk meningkatkan pembagian habitat fragmentasi di lingkungan lapangan yang dimanipulasi secara eksperimental gitu. Nah, yang selanjutnya pada diagram A ini adalah memberi perlakuan terhadap lingkungannya, yang tadi adalah terhadap spesiesnya. Maka bagian yang perlu kita paparkan adalah kontrasnya laba-laba kecil yang mudah. Mohon maaf ya, jadi tuh ini sebenarnya ada kekeliruan pada harusnya deskripsi dari makna dari diagram A dan B yang ini tuh tidak ini. Mungkin akan saya sampaikan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari gambar yang sebelumnya, ketika si Tigris heluo ini dalam suatu spesies ketika diberlakukan pada lingkungan tepi yang minimal akan membuat jumlahnya banyak. Ketika lingkungan tepi ataupun habitatnya dipengaruhi ataupun diberi percobaan eksperimen yang memang di luar dari biasanya, itu akan menyebabkan kapasitas ataupun kuantitas dari Tigris heluo ini akan benar-benar sedikit gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, maka dari itu adanya perspektif terkait kehilangan habitat maupun fragmentasi dalam jangka panjang ini dikampanyekan ataupun dicetuskan dari karya Samuel Marcel, bahwasannya dalam kehilangannya suatu habitat ataupun terjadinya fragmentasi dapat dijadikan sebagai analisis tersendiri gitu dalam satu habitat, sehingga tindakan yang dilakukan baik itu isolasi ataupun penanggulan konservasi lainnya bisa disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Mungkin cukup sekian yang saya dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih.
Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai ekologi landscape. Dimana dari pengertian ekologi landscape sendiri, ekologi landscape ini kan terdiri dari dua kata, yaitu ekologi dan juga landscape. Ekologi merupakan sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan organisme dengan organisme atau antara organisme dengan lingkungannya. Kemudian landscape. Landscape sendiri diartikan berbeda-beda tergantung dari latar belakang seseorang. Sebagian besar orang awam mengartikan landscape sebagai taman di depan rumah. Kemudian bagi ahli pertanian, landscape berarti adalah sebuah sawah, ladang, atau perkebunan. Bagi seorang rimbawan, landscape bisa jadi adalah hutan dengan segala fungsinya. Kemudian bagi orang sosial, landscape adalah pertemuan antara sumber daya dengan masyarakat. Dan bagi seorang seniman, landscape berarti adalah sebuah pemandangan alam. Nah, lalu apa pengertian landscape sendiri dalam ilmu ekologi, dalam ilmu biologi gitu. Nah, sebagai sebuah ilmu ekologi, landscape disebut pertama kali dalam paper Troll tahun 1971 ketika meneliti dengan menggunakan foto di udara. Di dalam paper tersebut, Troll mendefinisikan ekologi landscape sebagai ilmu yang mempelajari hubungan kausalitas kompleks di antara organisme dengan lingkungannya pada suatu landscape. Hubungan tersebut secara regional direpresentasikan dalam bentuk pola atau mozaik landscape pada berbagai skala atau ketinggian yang berbeda. Kemudian, apa saja sih hal yang dipelajari dalam ekologi landscape? Secara lebih spesifik, ilmu ini mempelajari struktur, fungsi, dan juga perubahan. Nah, untuk struktur sendiri, landscape berkaitan dengan tipe distribusi, dimensi, dan bentuk komponen penyusun landscape. Kemudian fungsi landscape. Fungsi landscape berkaitan dengan barang dan jasa lingkungan yang disediakan oleh landscape yang meliputi fungsi produksi, sandang, pangan, papan, ataupun energi. Kemudian fungsi habitat, yaitu tempat hidup biodiversitas. Fungsi regulator, yaitu berbagai siklus di biosfer dan atmosfer. Dan fungsi informasi, keindahan, rekreasi, dan kultural. Kemudian perubahan landscape. Perubahan landscape adalah perubahan yang disebabkan oleh alterasi atau gangguan atau disturbance pada struktur dan atau fungsi landscape. Baik berupa peristiwa alam ataupun gangguan manusia. Gangguan terhadap fungsi tidak selalu merubah struktur, namun gangguan pada struktur pasti akan merubah fungsi landscape. Kemudian, cara melihat landscape. Ada beberapa cara melihat struktur landscape. Di antaranya adalah dengan melihat tipe elemen penyusunnya atau fragmen, dominansinya atau luas tiap fragmen, jumlah tiap elemen penyusunnya atau heterogenitas. Kemudian bentuk elemennya dan distribusi elemen penyusunnya. Berikut beberapa contoh dari landscape. Untuk gambar A ini sendiri yaitu landscape dari kelapa sawit yang terdiri dari satu elemen kelapa sawit sehingga bersifat homogen karena hanya ada satu, yaitu kelapa sawitnya. Kemudian yang B ini ada dua elemen penyusun utamanya yaitu hutan dan juga belukar. Kemudian yang C ini ada dua elemen penyusun juga yaitu home garden dan juga perkampungan. Yang D ada dua elemen penyusun juga yaitu ada belukar dan belukar terfragmentasi dan lahan terbuka. Kemudian yang E juga ada dua elemen penyusun yaitu fragmentasi belukar dan juga ladang. Kemudian yang F terdiri dari dua elemen penyusun yang dua-duanya bersifat dominansi. Kemudian prinsip
ekologi landscape yang terdiri dari 6 prinsip. Yang pertama ada prinsip struktur dan fungsi landscape. Struktur pembentuk landscape adalah heterogen atau beragam baik dalam tipe, ukuran, dan bentuknya. Karena itu memiliki perbedaan dalam distribusi spesies, energi, materi di antara fragmen, koridor, dan matriks penyusun yang ada. Sebagai konsekuensi perbedaan struktur, fungsi landscape akan berbeda dalam hal aliran spesies, energi, dan materi di antara elemen pembentuknya. Kemudian, prinsip keanekaragaman hayati. Heterogenitas landscape akan menurunkan keanekaragaman spesies interior. Sebaliknya, akan meningkatkan keanekaragaman edge spesies dan spesies yang membutuhkan 2 atau lebih elemen landscape. Kemudian, prinsip pergerakan spesies. Ekspansi dan interaksi spesies di antara elemen landscape mempengaruhi dan dipengaruhi oleh heterogenitas landscape. Kemudian, prinsip perpindahan energi. Perpindahan energi panas dan perpindahan biomasa antara elemen landscape meningkat dengan meningkatnya heterogenitas landscape. Kemudian, prinsip perubahan landscape. Bila tidak terganggu, horizontal landscape mempunyai kecenderungan untuk menjadi lebih homogen. Sedangkan bila ada gangguan yang moderate, maka akan menjadi lebih heterogen. Dan bila terjadi gangguan yang sangat besar, maka akan dapat meningkatkan atau menurunkan heterogenitas. Kemudian, prinsip stabilitas landscape. Tingkat stabilitas landscape dapat dibedakan menjadi 3. Itu yang pertama, sistem yang sangat stabil. Dicirikan dengan ketiadaan biomasa. Contohnya adalah gurun pasir, jalan, dan perkotaan. Kemudian yang kedua, sistem dengan sistem recovery yang cepat. Dicirikan dengan keberadaan tingkat biomasa yang rendah. Contohnya seperti padang alang-alang dan daerah pertanian. Kemudian, sistem dengan tingkat resistensi yang tinggi terhadap gangguan. Dicirikan dengan keberadaan biomasa yang sangat besar, misalnya hutan. Perlu diingat bahwa biomasa adalah tidak hanya vegetasi, namun juga termasuk komponen organik, mikroorganisme, dan anorganik yang terlibat dalam proses pertumbuhan dan reproduksi. Kemudian kita akan bahas tentang struktur landscape. Struktur landscape yang terbentuk adalah sebuah akumulasi hasil dari proses suksesi alam dan juga gangguan aktivitas manusia. Proporsi antara kondisi alamiah dan gangguan manusia menimbulkan berbagai struktur landscape. Dari struktur landscape yang bersifat sangat alami hingga sangat terganggu yang didominasi oleh struktur buatan manusia. Dari sudut pandang landscape ekologi, struktur landscape dapat dibedakan menjadi fragmen, matriks, dan koridor. Fragmen adalah area homogen yang dapat dibedakan dari daerah sekelilingnya. Kemudian matriks adalah fragmen yang mendominasi landscape, sedangkan koridor adalah fragmen yang berbentuk memanjang. Kemudian ada pertemuan antara fragmen yang berbeda atau fragmen dengan matriks disebut sebagai daerah tepi atau edge. Sedangkan di bagian dalam dari fragmen disebut sebagai interior atau core. Kemudian pembentukan fragmen. Proses pembentukan fragmen dapat dibedakan menjadi fragmen yang terbentuk secara alami atau environmental resource beds, fragmen yang terbentuk karena gangguan atau disebut disturbance beds, dan fragmen asli yang tersisa atau disebut Riemann fragmen. Untuk environment resource beds terbentuk dari proses alam yang merupakan proses alam yang sangat lama, atau biasa kita sebut sebagai suksesi, yang terdiri dari
suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Kemudian ada disturbance patch adalah fragmen yang terbentuk sebagai hasil dari alterasi atau gangguan pada matriks. Disturbance patch ini akan merubah sebagian kecil habitat asli menjadi habitat yang baru, yang memicu proses emigrasi dan imigrasi spesies tumbuhan dan satwa. Spesies yang tidak bisa beradaptasi dengan habitat baru akan berpindah atau emigrasi, atau juga bisa menghilang atau mati. Sebaliknya, terbentuknya habitat baru mendorong kedatangan atau imigrasi spesies lain yang cocok dengan habitat baru tersebut. Contohnya ini adalah disturbance patch yang disebabkan oleh ladang berpindah. Kemudian ada Riemann fragment, adalah fragmen yang terbentuk dari matriks yang masih tersisa karena adanya gangguan. Pada Riemann fragment, sebagian besar habitat asli telah hilang dan digantikan dengan habitat baru. Contoh dari pembentukan fragmen ini misalnya aktivitas pertambangan yang menyisakan sebagian kecil fragmen hutan. Kemudian ada pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan luas puluhan ribu hektar menggantikan hutan alam. Habitat asli berupa hutan alam hanya tersisa berupa fragmen-fragmen pada areal yang sangat sempit. Kemudian kita akan membahas mengenai kawasan lindung. Menurut IUCN atau IUCN tahun 1994, kawasan lindung atau protected area adalah suatu areal baik darat dan atau laut yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan budaya yang terkait dengan sumber daya alam tersebut dan dikelola melalui upaya-upaya yang legal atau upaya-upaya efektif lainnya. Menurut IUCN, kawasan lindung dikelompokkan yang terdiri dari 6 kategori. Di sini dapat dilihat ya, ada kategori 1 yang terdiri dari 1A, 1B, kemudian ada kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5, dan kategori 6. Nah, untuk lebih lanjut silahkan dibaca. Kemudian di dalam klasifikasi IUCN tersebut jelas ditunjukkan adanya tumpang tindih tujuan antara semua kategori. Tetapi kriteria yang membedakan antar kategori sangat jelas, yaitu tujuan pengelolaan utamanya. Selain itu, perbedaan kategori juga mencerminkan perbedaan tingkat intervensi manusia atau gangguan manusia dari kategori 1 ke kategori 6. Terdapat peningkatan intensitas campur tangan manusia terhadap ekosistem. Di sini misalkan saya contohkan, itu untuk kategori 1A, yaitu cagar alam, yang secara pengertian ringkasnya yaitu kawasan lindung yang dikelola terutama untuk ilmu pengetahuan. Nah, untuk tujuan pengelolaannya, di sini kan keterangannya ada 1, 2, dan 3. Untuk 1, itu tujuan utama adanya kawasan tersebut. Kemudian ada 2, artinya tujuan tambahan adanya kawasan tersebut. Kemudian ada 3, tujuan yang potensial atau mungkin dapat diterapkan tidak sesuai. Kemudian ada script yang berarti tidak boleh. Nah, untuk penelitian ilmiah pada kategori 1A ini merupakan tujuan utamanya ada kawasan tersebut. Kawasan cagar alam ini berarti difungsikan fungsi utamanya atau tujuan utamanya itu untuk penelitian ilmiah. Kemudian perlindungan belantara itu dengan keterangan 2 yang berarti tujuan tambahan. Jadi tujuan tambahan dari adanya cagar alam ini sebagai perlindungan belantara. Kemudian pengawetan keanekaragaman jenis dan genetis. Nah, di ini kategori 1 di kategori nomor 1 berarti tujuan utama adanya cagar alam ini adalah untuk pengawetan keanekaragaman jenis dan genetis. Kemudian pemelihara jasa lingkungan sebagai tujuan tambahan, wisata dan rekreasi tidak dibolehkan, pendidikan tidak dibolehkan, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dari ekosistem alami tidak diperbolehkan, pemeliharaan atribut kultural dan tradisional tidak diperbolehkan.
Untuk yang lainnya silahkan dibaca. Terima kasih, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu Preserving Habitat in Human Modified and Landscape. Melestarikan habitat dalam modifikasi manusia pemandangan. Nah, adapun bahasan materi selanjutnya yaitu ada 4. Yang pertama, gangguan menengah, di manakah konservasi paling dibutuhkan. Yang kedua, konservasi pertanian dan lanskap hutan komersial. Yang ketiga, mitigasi di lingkungan hutan. Keempat, menghindari efek manusia untuk menghindari hilangnya habitat dan perpindahan wilayah, kasus Land Craig A. Materi yang pertama yaitu gangguan menengah di manakah. Konservasi penting pada tahun-tahun awal konservasi ahli biologi sering menerapkan teori biogeografi pulau ke fragmen habitat, menganggap fragmen sebagai pulau dan matriks sebagai laut yang tidak ramah. Logika seperti itu diprediksi bahwa kekayaan spesies akan berkurang dengan berkurangnya luas fragmen atau pulau. Dan jarak yang semakin jauh antara fragmen menurut MacArthur dan Wilson pada tahun 1967. Ini tampilannya mudah dan menarik untuk diterapkan, tetapi salah dalam asumsi dasar, sering salah dalam prediksi itu dihasilkan. Seperti yang telah kita lihat, matriks atau laut meskipun dimodifikasi oleh pengguna dan aktivitas manusia, seringkali tidak sepenuhnya bermusuhan dengan spesies lain. Banyak spesies yang dapat memperoleh sumber daya dari matrik yang membangun kegigihan untuk tujuan penyebaran dan koleksiasi tenaga fragmen. Habitat matrik biasanya mengalami lebih banyak modifikasi oleh manusia daripada habitat di fragmen yang tersisa. Ahli ekologi memiliki bukti yang berkembang untuk mendukung keanekaragaman hayati yang dikaitkan dengan situs, habitat, dan lanskap yang tunduk pada menengah gangguan dalam hal frekuensi dan intensitas. Hari ini manusia adalah agen yang paling umum dan kuat di dunia gangguan ekologis, menengah atau lainnya. Bentang alam yang terganggu secara intensif seperti yang terkena tingkat gangguan dan modifikasi manusia yang tinggi, tunjukkan tingkat keanekaragaman yang lebih rendah daripada yang terganggu daerah. Materi selanjutnya yaitu 7.62 konservasi dalam pertanian dan lanskap hutan komersial. Saat ini hampir 40% dari luas daratan bumi digunakan dalam cara untuk produksi pertanian. Membuat lahan pertanian dan lahan pengembalaan merupakan habitat yang paling umum dan tersebar luas di planet ini. Menghadapi tugas yang menakutkan untuk mencoba melestarikan keanekaragaman hayati di lanskap pertanian yang sangat dimodifikasi. Konservasionis sering ke pola pikir bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan konservasi adalah melestarikan alam daerah dari produksi pertanian masa depan, memulihkan yang tidak dibutuhkan atau daerah pertanian yang tidak produktif dengan kondisi alam, dan untuk mengkompensasi lahan yang hilang untuk produksi. Tapi visi alternatif yang dapat membuat praktik konservasi dapat diterapkan pada area yang jauh lebih besar, akan mengelola interaksi antara daerah alami atau semi alami yang tersisa di pertanian lanskap dan matriks sekitarnya dari lahan pengembalaan lahan pertanian. Next. Nah, ini ada sebuah gambar penggambaran visual kompleksitas langkap menengah hipotesa. Dalam langkap pertanian di Eropa yang tengah, pada gambar A, perbedaannya dalam keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem antara yang dikelola dan area yang tidak dikelola paling besar dalam sederhana. Lanskap yang terdiri 1-20% area non-tanaman dibandingkan yang dibuka komplektivitas rendah lanskap kurang dari 1%. Area non-tanaman atau berbentuk S dari hubungan ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati maksimum perubahan yang disebabkan oleh tindakan pengelolaan terjadi di lanskap sederhana. Gambar yang B, efektivitas perbedaan antara situs yang dikelola dan tidak dikelola dalam kaitannya dengan struktur lanskap. Nah, selanjutnya ada juga ini gambar mengenai
hutan komersial yang termasuk hutan alam yang digunakan untuk produksi kayu dan hutan tanam yang dibudidayakan hanya untuk produk kayu kini diperkirakan menutupi sekitar 14% dari luas daratan bumi. Sebagai pengabdian untuk cagar alam, hutan tanam khususnya tidak hanya ditanam untuk produksi kayu tetapi juga direboisasi situs yang telah digunduli atau area pertanian yang terbengkalai. Nah, ini ada gambar yang nilai kekalatepan relatif hutan tanaman relatif terhadap hutan konservasi dan pertanian intensif beberapa hutan tanaman yang melayani berbagai tujuan di lokasi yang sama, termasuk produksi, perlindungan, dan konservasi. Selanjutnya, ini ada gambar peran hutan tanam, peran perkebunan hutan di koridor tambalan, matrik modal lanskap dalam bentuk transfragmentasi tanah dengan 85% kehilangan alam hutan dan 20% hutan tanaman. Materi selanjutnya yaitu mitigasi di lingkungan hutan. Beberapa hutan saat ini bahkan yang alami tidak terganggu oleh penebangan komersial dan kegiatan lain yang menghilangkan kayu dan produk lain dari ekosistem hutan. Metode dari logging serta pengelolaan situs setelah logging mempengaruhi kualitas habitat dan keanekaragaman hayati situs. Di Amerika Utara, banyaknya tegakan Pinus legifolia atau Pinus contarta telah dihancurkan oleh peningkatan populasi spesifik lokasi yang tiba-tiba wabah kumbang pinus gunung, di mana wabah seperti itu terjadi, pinus dirusak oleh kumbang dan sering mati. Pengelola hutan kontrak dengan penebang komersial untuk menghapus lodge dari daerah tersebut melalui penjualan barang bekas, mengambil kayu dengan cepat dan saat masih berdiri memaksimalkan nilai pasarnya. Terus Sullivan dan rekan-rekannya memilih 3 area studi dengan potongan besar pinus lodge dengan mengolah residu dari CWD dengan 3 cara. Menggunakan 3 situs ulangan. 3 cara itu, yang pertama ada menyebarkan CWD secara seragam atas situs sebagai perlakuan kontrol mereka. Yang kedua, ditempatkan CWD di tiang pancang dengan rata-rata 2-3 tiang per hektar di tempat lain pengobatan. Dan yang terakhir, didistribusikan CWD di windrow di sepertiga perlakuan. Materi selanjutnya yaitu mengurangi efek manusia yang harus dihindari, kehilangan habitat dan perpindahan rentang kasus Lane Craig. Ini ada gambar yang kiri jumlah rata-rata mamalia lantai hutan dalam hektar dalam 3 area masing-masing dengan 3 lokasi tebang habis replika yang dipantau selama 3 tahun di British Columbia di Kanada, di mana garis miring pada situs yang dicatat tersebar tanpa perlakuan tersusun bertumpuk-tumpuk dan tersusun dalam windrow dibandingkan dengan kepadatan mamalia lantai hutan di sekitar hutan yang ditebang. Kanan, kekayaan spesies rata-rata dari mamalia lantai hutan di 3 area masing-masing dengan 3 lokasi tebang habis dipantau selama 3 tahun dari 2007 sampai 2019 di British Columbia di Kanada, di mana garis miring pada situs yang dicatat tersebar diatur dalam tumpukan atau diatur dalam windrow dibanding dengan lantai hutan. Kepadatan mamalia di sekitar hutan yang belum ditebang berarti dengan berbeda dengan huruf yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada gambar juga. Gambar yang A merupakan kelimpahan total individu per hektarnya, terus yang B itu merupakan kekayaan spesies, yang ketiga yang C keanekaragaman spesies di 3 area yang ditebang dengan tebang habis di British Columbia, Kanada. Ini bersangkut paut di gambar yang sebelumnya. Selanjutnya ini ada juga gambar mengenai rentang musiman populasi rusa sebelum garis padat, selama garis putus-putus, yang selama garis putus-putus, setelah garis putus-putus juga. Aktivitas pengeboran minyak pada rentang musim dingin populasi. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.